Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa kembali dengan kakak. Kali ini kita akan membahas mengenai materi fungsi inverse dan menentukan rumus inverse-nya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian fungsi inverse. Fungsi inverse adalah fungsi kebalikan dari suatu fungsi f yang dinotasikan dengan f pangkat negatif 1 atau dibaca dengan f inverse. Karena fungsi inverse merupakan fungsi kebalikan dari suatu fungsi, maka domain atau daerah asal di fungsi sebelumnya itu menjadi kodomain di fungsi inverse-nya. Lalu kodomain atau daerah kawan di fungsi asalnya itu menjadi domain atau daerah asal di fungsi inverse-nya. Karena domain dan kodomainnya berubah atau saling berkebalikan, maka range atau daerah hasil di fungsi asal itu tidak sama dengan range atau daerah hasil di fungsi inverse-nya. Sekarang kita ke contoh. Lihat ya. Di sini kakak punya contoh suatu fungsi fx memetakan himpunan A ke himpunan B. Di sini himpunan A ada 2, 4, dan 7. Dan himpunan B ada 3, 5, dan 8. Dari bentuk ini kita dapat menentukan bahwa domain atau daerah asalnya adalah 2, 4, 7. Lalu kodomainnya adalah 3, 5, 8. Sekarang kita lihat di daerah kodomain atau himpunan B ini yang mempunyai pasangan dengan himpunan A itu menjadi range atau daerah hasilnya, sehingga range-nya adalah 3, 5, 8. Sekarang kita ke menentukan fungsi inverse-nya. F inverse X. Karena fungsi kebalikan, maka ini memetakan himpunan B ke himpunan A. Sehingga di sini B, tadi himpunan B itu ada 3, 5, dan 8. Memetakan ke himpunan A yaitu 2, 4, dan 7. Kita pasangkan kembali 3 dengan 2, 5 dengan 4, 8 dengan 7. Sehingga dari bentuk ini kita dapat menentukan bahwa domain atau daerah asalnya adalah 3, 5, 8. Kodomain atau daerah kawannya adalah 2, 4, 7, dan range atau daerah hasilnya adalah 2, 4, 7. Lihat perbandingan antara nilai domain, kodomain, range antara fungsi asal dengan fungsi inverse-nya. Maka kita dapat menyimpulkan domain di fungsi asal atau fx itu sama dengan kodomain di fungsi inverse-nya. Lalu kodomain di fungsi asal atau di fx itu sama dengan domain di f inverse-nya. Dan kita lihat nilai range di fungsi asal itu tidak sama dengan range di fungsi inverse-nya.
Lalu kita lihat di sini bentuk fungsi fx ini. Lihat, setiap himpunan B dan himpunan A itu dipetakan tepat satu, atau setiap himpunan A dan himpunan B itu anggotanya tepat memiliki satu pasangan. Tidak ada yang jomblo maupun yang selingkuh. Dan setiap anggota himpunan B atau kodomainnya mempunyai pasangan. Tidak ada yang jomblo maupun yang selingkuh. Sehingga jika kita mengingat lagi pada pertemuan minggu lalu, kakak membahas bahwa ini merupakan fungsi bijektif. Nah, syarat untuk suatu fungsi mempunyai fungsi inversnya, yaitu suatu fungsi itu harus merupakan fungsi bijektif. Jika lupa, coba ingat-ingat kembali di pertemuan minggu yang lalu ya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai cara menentukan inverse. Nah, untuk menentukan inverse ini, kita hanya memerlukan 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu ubahlah bentuk Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan Fy. Lalu langkah yang kedua yaitu tulis X sebagai F inverse Y, sehingga nantinya akan diperoleh F inverse Y sama dengan Fy. Lalu langkah yang terakhir adalah ubahlah variabel Y dengan X, sehingga nanti menjadi F inverse X sama dengan Fx. Contoh soalnya, di sini kakak memiliki suatu fungsi Fx sama dengan 4x dikurang 3. Sekarang kita ke langkah yang pertama untuk menentukan fungsi inversnya. Tadi di langkah yang pertama Y itu sama dengan Fx, sehingga ini kita ubah menjadi Y sama dengan 4x dikurang 3. Lalu di langkah yang pertama disebutkan juga kita harus mengubahnya menjadi X sama dengan Fy, maka kita harus memindahkan yang tidak mengandung X ke ruas kiri atau ke ruas yang ada Y-nya. Sehingga kita pindahkan negatif 3 ke ruas kiri. Maka Y plus 3 sama dengan 4x. Kenapa ini plus 3? Karena negatif 3 jika dipindah ruaskan itu menjadi positif 3. Lalu karena kita harus membuat jadi X sama dengan, ini akan ada 4x ya. Kita bagi 4 kedua ruasnya. Maka ini menjadi Y ditambah 3 per 4 sama dengan 4x per 4. Maka diperoleh Y plus 3 per 4 sama dengan mencoret X. Nah, kita sudah menentukan nilai X sama dengan Fy-nya. Sekarang kita ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu tulis X menjadi F inverse Y ini. Sekarang kita ubah dulu ya menjadi X sama dengan Y plus 3 per 4. X ini ubah menjadi F inverse Y, sehingga F inverse Y sama dengan Y ditambah 3 per 4. Sudah, sekarang kita ke langkah yang ketiga, yaitu ubah semua variabel Y ini menjadi X, sehingga F inverse X itu sama dengan X ditambah 3 per 4. Nah, jadi fungsi inverse dari 4x dikurang 3 adalah x ditambah 3 per 4. Bisa dimengerti ya adik-adik? Sekarang kita akan membahas mengenai rumus cepat atau rumusnya lah untuk menentukan fungsi inversenya. Yang pertama bisa dilihat di layar,
Jika bentuk fx-nya itu sama dengan ax ditambah b, dengan a-nya itu tidak sama dengan 0, maka fungsi inversnya adalah x dikurang b per a. Dengan a-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi, jika adik-adik menemukan fungsinya itu bentuknya ax ditambah b, maka tinggal menentukan fungsi inversnya tinggal x dikurang b per a. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kakak memiliki contohnya itu fx sama dengan 2x ditambah 3. Di sini bisa kita tentukan berarti a-nya itu sama dengan 2 dan b-nya sama dengan 3. Sehingga kita bisa langsung menentukan bahwa f inverse x-nya adalah x dikurang 3 per 2. Seperti itu adik-adik. Kita ke bentuk fungsi yang kedua. Misal kita menemukan bentuknya itu fungsi pecahan, yaitu fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d. Dengan di sini syaratnya itu x-nya itu tidak boleh sama dengan negatif d per c. Maka fungsi inversnya adalah min dx ditambah b per cx dikurangi a. Dengan x-nya itu tidak boleh sama dengan a per c. Contohnya sebagai berikut ya. Nah, kakak mempunyai fungsi fx sama dengan 2x ditambah 3 per 4x ditambah 5. Maka di sini kita dapat menentukan bahwa a-nya itu sama dengan 2, b-nya sama dengan 3, c-nya sama dengan 4, dan d-nya sama dengan 5. Sehingga untuk f inverse-nya itu kita tinggal memindahkan atau menukarkan posisi 2 dengan 5 dan yang mengubah tanda 2 dengan 5. Di sini kita ubah atau tukar posisi 5 dengan 2. Maka ini menjadi 5x ditambah 3 per 4x 2. Lalu kita lihat di sini awalnya 5 itu positif, maka ini menjadi negatif. Lalu awalnya 2 itu positif, maka di sini menjadi negatif. Seperti itu caranya. Sekarang kita ke bentuk fungsi yang ketiga. Misalkan kita mempunyai fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, di mana a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka untuk menentukan fungsi inversnya itu kita tinggal menghitung min b plus minus akar dari b pangkat 2 dikurangi 4a dikali c dikurang x per 2a, di mana a-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya adik-adik. Nah, contohnya sebagai berikut. Nah, kakak memiliki suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4. Di sini a-nya tidak sama dengan 0, maka ini dapat kita simpulkan ini memenuhi bentuk fungsi yang ketiga. Dan dari fungsi ini kita dapat menyimpulkan bahwa a-nya itu sama dengan 1, b-nya sama dengan 3, dan c-nya sama dengan negatif 4. Sehingga kita dapat menentukan fungsi inversnya yaitu sama dengan minus b, itu berarti minus 3 plus minus akar dari b pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 dikurangi 4a berarti 4 dikali 1 dikali c min x. Di sini c-nya adalah min 4 kurang x per 2 dikali a yaitu 1. Maka sama dengan minus 3 plus minus akar dari
3 pangkat 2 adalah 9, min 4 kali 1 min 4, dikali min 4 dikurang X per 2 kali 1 adalah 2. Maka sama dengan minus 3 plus minus akar 9. Minus 4 kali minus 4 berarti plus 16. Minus 4 dikali minus X menjadi plus X per 2. Maka sama dengan minus 3 plus minus akar 9 tambah 16 adalah 25. Ini 4X ya. 5 ditambah 4X per 2. Maka ini minus 3 plus akar 25 tambah 4X per 2. Ini F inverse X yang pertama, dan F inverse X yang kedua adalah min 3 min akar 25 ditambah 4X per 2. Seperti itu ya adik-adik. Nah, sebenarnya jika dilayarkan ada 5 bentuk, tapi sebenarnya itu ada 6 bentuk. Bentuk yang keempat yaitu bentuk fungsinya merupakan bentuk akar, di mana fx sama dengan akar pangkat n dari ax ditambah b. Maka fungsi inversnya yaitu X pangkat N dikurangi B per A. Sekarang kita ke contoh soalnya ya. Di sini kakak mempunyai fungsinya adalah 4X sama dengan akar pangkat 4 dari 2X ditambah 3. Maka kita dapat menentukan bahwa N-nya itu sama dengan 4, A-nya sama dengan 2, dan B-nya sama dengan 3. Sehingga fungsi inverse-nya atau F inverse X-nya adalah X pangkat N berarti pangkat 4 dikurang 3 per 2. Gampang kan adik-adik? Sekarang kita lanjut ya. Kita ke bentuk fungsi yang kelima, yaitu misal kita mempunyai fungsi fx sama dengan logaritma cx bilangan pokok a, atau di sini tulisannya a log cx, di mana a-nya itu lebih besar dari 0 dan a-nya itu tidak sama dengan 1. Maka dan cx-nya juga harus lebih besar dari 0, maka fungsi inverse-nya atau nilai dari f inverse x-nya adalah A pangkat X per C, di mana C-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Sekarang kita ke contoh soalnya ya. Di sini kakak mempunyai contoh soalnya adalah fx sama dengan 2 log X. Maka di sini kita dapat menyimpulkan bahwa A-nya sama dengan 2 dan C-nya itu sama dengan 1. Karena kalau X itu sebenarnya di sini ada 1 kan. Nah, maka kita dapat menentukan bahwa F inverse X-nya adalah A pangkat X, berarti 2 pangkat X per C-nya 1. Berarti sama dengan 2 pangkat X. Jadi, fungsi inverse dari 2 log X atau logaritma X dengan bilangan pokok 2 adalah 2 pangkat X. Nah, sekarang bentuk yang terakhir, yaitu misal kita mempunyai fungsi fx sama dengan a pangkat cx, di mana a-nya itu harus lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Maka fungsi inverse-nya atau nilai dari f inverse x-nya adalah a log x pangkat 1 per c, atau menjadi 1 per C dikali A log X. Contohnya seperti berikut ya. Nah, di sini contohnya kakak mempunyai fungsi fx sama dengan 2 pangkat 3x. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa
A-nya sama dengan 2 dan C-nya sama dengan 3. Sehingga kita dapat menentukan fungsi inverse-nya atau nilai f inverse x-nya adalah 2 logaritma x pangkat 1/3 atau sama dengan 1/3 dikali 2 log x. Nah, seperti itu ya adik-adik. Dapat dimengerti ya? Nah, bagaimana adik-adik pembelajaran hari ini? Lumayan banyak rumusnya ya, tapi kakak harap kalian dapat memahaminya satu persatu dan dapat mengerti setiap materi yang kakak ajarkan atau yang kakak sampaikan pada pertemuan kali ini ataupun pertemuan selanjutnya dan pertemuan sebelumnya. Nah, cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kalau ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar atau di grup WhatsApp ya. Kakak tunggu pertanyaannya, kita diskusi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.